Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deptio Dwi Wahyudi dengan NIM 2005696 berasal dari kelas PJKRA 20. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah bagaimana perkembangan ideologi Pancasila pada zaman dulu, perjuangan pahlawan-pahlawan kita, dan mungkin saja saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana kondisi dan perkembangan ideologi Pancasila pada saat sekarang. Dimulai yang pertama itu tentang sedikit sejarah yang akan saya ungkit dalam sejarah Pancasila dalam perkembangan ideologinya. Di sini perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Salah satunya yang sangat-sangat terkenal yaitu yang kelam terjadi dalam gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, peristiwa itu pada masa reformasi, Pancasila dianggap sebagai alat politik yang digunakan pada masa Orde Baru. Sehingga pada masa reformasi, kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun, peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila, dengan ditandai ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sangat terbuka, sehingga ideologi Pancasila dinamis serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Proses terjadinya Pancasila adalah melalui suatu proses kualitas, artinya sebelum disahkan menjadi dasar negara baik sebagai pandangan hidup maupun pandangan filsafat, bangsa Indonesia fungsinya adalah sebagai motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadi dalam masyarakat dan merupakan suatu living reality. Pancasila ini sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menuntun segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak melanggar hukum dan juga tidak merampas hak-hak sebagai manusia. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat dan tepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila. Dalam penelitiannya yang berjudul Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character yang dikeluarkan oleh Safiruddin Amir, menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional. Karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik sosial, dan bahkan ekonomi. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ia berperan dan berfungsi baik sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang harus berkembang seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik antara interaksi antara dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Interaksi tersebut akan bersifat positif atau saling menguntungkan bila mana ia bersifat saling merangsang. Pancasila merangsang dan sekaligus menjiwai dinamika kehidupan itu, sedangkan pada waktu yang sama, dinamika kehidupan itu merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka.
untuk mengembangkan jati dirinya. Maka dari itu, Pancasila harus juga diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus muncul dalam menjadi nyata dalam bidang integrasi NKRI. Kehidupan ekonomi dalam bidang hukum, dalam bidang pendidikan yang tercakup dalam TK, SD, SMP, SMA, dan sampai dengan perguruan tinggi. Dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang kehidupan bersama, dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan, dalam bidang kelingkungan dan SDA, dalam bidang ketenagakerjaan dan SDM, dalam bidang gender dan perempuan, dalam bidang politik luar negeri, dalam bidang pembangunan pertanian, buruh, dan nelayan, dalam bidang informasi komunikasi, dalam bidang pembangunan industri pariwisata, dalam bidang olahraga dan sport, dalam bidang pembangunan seni dan estetik, dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan, dalam bidang pembangunan industri dan penanaman modal atau investasi, dan dalam bidang bisnis dan perdagangan, dalam bidang perkembangan dan keamanan, dan begitu seterusnya. Semua itu sangat terkait ke dalam perkembangan ideologi Pancasila.